Pemirsa Sindo Malam, kita awali dengan informasi sejumlah mobil hanyut terbawa arus banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banjir disebabkan meluapnya sungai Cikaso yang dipicu hujan deras. Di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Saranggatan, banjir bandang akibat luapan sungai Cikaso menyebabkan 7 mobil warga terseret arus. 4 diantaranya terguling sebelum akhirnya terseret banjir. 4 diantaranya terbawa deras air saat sedang diparkir di rumah pemiliknya. 4 mobil ini berhasil ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama kali mobil hanyut. Kondisi mobil terguling di pinggir jalan, sementara 3 mobil lainnya hilang terbawa arus sungai Cikaso. Pemilik mobil mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah karena mesin mobil dan interiornya rusak akibat terendam banjir. Saya posisi waktu kejadian itu ada di garasi, dua-duanya mobil saya di garasi. Cuman kebetulan pada waktu itu kan subuh ya, kurang lebih jam 5-an. Nah, air tiba-tiba datang dengan spontan. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah, kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Nah, saking derasnya airnya mobilnya bawa hanyut keduanya. Berarti berapa meter Pak dari sana sampai hanyut ke sini? Kisaran 100 meteran lah. 100 meter ya. Mobil Bapak ada penumpangnya waktu itu, ada orangnya nggak? Nggak ada orang, cuman kebetulan mobil saya kan dimuatin itu kedelai. Kedelai sama padi. Oh, itu. Banjir bandang akibat luapan sungai Cikaso menerjang kampung Cierih, Kecamatan Saragaten, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah mobil yang nekat menerabas terseret arus banjir bandang. Kencang mobil ya, tarik. Hati-hati. Tarik kita cait euy. Tengah waro dah. Tarik cait tengah waro. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah mobil jenis Jeep yang nekat menerabas banjir bandang di Kampung Ciceri, Kecamatan Sagaraten, Sukabumi, Jawa Barat. Keluar. Tengah waronya mobil teh. Mobil ini kemudian tersangkut di sebuah tiang listrik. Keluar. Saya tarik cait tarik. Tarik. Namun tidak lama kemudian mobil ini terbawa derasnya air luapan sungai Cikaso hingga akhirnya terguling. Terjadi kecelakaan tuh. Tengah waronya. Ayo buru oi. Ada nulungan kumaha. Terjadi. Warga yang berada di lokasi sebelumnya hanya bisa berteriak untuk memperingatkan pengemudi agar tidak nekat melintas saat banjir bandang menerjang. Astagfirullahaladzim. Iya mah. Tengah waro da jelema teh. Belum ada keterangan lebih lanjut apakah pengemudi selamat dalam musibah tersebut. Astagfirullahaladzim. Kumaha nulungan anak atuh dah. Curah hujan tinggi dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi membuat jembatan ambruk dan akses jalan terputus. Hingga kini 7 titik di wilayah Pelabuhan Ratu masih terputus. Info terkini guys, jembatan Cisantri ambruk. Jembatannya ambruk guys, tidak bisa lewat. Jembatan Cisantri yang terletak di jalur Ciletuh Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat putus. Putusnya jembatan diakibatkan banjir bandang luapan sungai Cikaso. Kemanapun, info terkini hati-hati yang berkendara lewat Pelabuhan Ratu, Jalan Geopark Ciletuh. Bawa pelan-pelan, banyak longsor. Akibat putusnya jembatan, akses jalan menuju ke arah Pelabuhan Ratu dan Geopark Ciletuh terputus. Sebelumnya detik-detik hanyutnya sebuah jembatan akibat banjir bandang juga terekam kamera warga.
derasnya arus sungai membuat pondasi jembatan rubuh. Tak hanya derasnya arus sungai, kondisi banjir juga diperparah oleh curah hujan yang tinggi dan angin kencang. Akibat banjir bandang luapan Sungai Cikaso, terdapat 7 titik di Kabupaten Sukabumi yang terputus. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang dan pergerakan tanah yang melanda Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan 14 jembatan putus hingga tidak dapat dilalui masyarakat. Pemprov Jabar akan mengebut perbaikan infrastruktur jembatan hingga 45 hari mendatang. Ini memang jalan provinsi dan Dinas Bina Marga Pak Bambang, saya didampingi Pak Bambang akan segera memperbaiki, tapi kurang lebih 1,5 bulan perbaikan. Nah, ini sendiri jalan penghubung antar mana berarti Pak Gub? Ini jalur selatan. Jalur selatan. Jadi tembus ke Garut, terus kayak aja. Ada dari data sendiri ada berapa jembatan mungkin Pak Gub? Di jalur ini terputus? Ada 3 jembatan. 3 jembatan yang putus di jalur ini. Di jalur untuk di Sukabumi sendiri Pak Gub? Ada totalnya ada 14 Pak, yang kejadian 6 tahun tanggal 4 Pak. Sekarang nomornya 6. Yang putusnya 4 titik. 4 titik. Ini dengan penanganan sendiri butuh proses berapa bulan berarti Pak Gub untuk keseluruhan mungkin? 1,5 bulan. Ya, ini kan ada 3 titik dan 1,5 bulan semuanya. Ya. Bukan 1,5 kali 3 tapi 1,5 bulan bersamaan. Paralel pengerjaan. Untuk sementara sendiri untuk akses jalan warga sendiri gimana dialihkan? Yang pertama kan kita informasikan bahwa jalan sini terputus dan ada alternatif melalui apa? Waluran. Pemirsa, banjir bandang yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu kemarin mulai surut dan sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir mulai membersihkan rumah serta perabotan yang masih tersisa. Warga kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sarangten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga 3 meter. Warga mulai membersihkan sisa lumpur sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Bahkan tidak hanya itu, warga pun memindahkan perabotan yang masih bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Pasca banjir ini, semua perabotan dan alat elektronik warga rusak. Bahkan sebagian pakaian dan perabotan lainnya hilang terbawa banjir bandang. Material sisa lumpur juga masih mengenangi ruas jalan yang sempat terendam banjir. Warga pun diminta untuk berhati-hati saat melintas lantaran jalan yang licin. Ayo, desana Curug Luhur. Susahnya dibilangnya enggak. Hampir habis we. Apa aja Bu? Habis itu punya anak-anak mabuk. Apa aja Bu? Apa aja ya? Ya lah tulisan ya itu keperluan anak-anak baju. Terus perabotan. Terus apa lagi? Banyak saya alat rumah tangga habis dah. Cuci TV itu. Laptop juga. Ya. Hancur. Berarti udah nggak bisa diselamatkan ya Bu? Oh, boro-boro menyelamatin barang. Bu, ini kan nggak bisa ditempati. Ibu tinggal di mana? Fungsi Di mana? di sana. Berapa orang Bu di rumah ini? Sekarang cuma ada 3 gitu ya. Ada suami sama anak yang udah gede mah. Puluhan warga Desa Sukamaju, Kecamatan Cimekar, Kabupaten Sukabumi harus mengungsi akibat gerakan tanah yang membuat puluhan rumah hancur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan tenda pengungsian di kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Cimekar, Kabupaten Sukabumi. Pasca banjir bandang dan pergerakan tanah yang melanda Sukabumi, banyak rumah yang hancur akibat kejadian tersebut. Warga pun memilih meninggalkan rumahnya karena takut ada pergerakan tanah susulan. Meski demikian, warga yang mengungsi masih kekurangan perlengkapan seperti selimut, susu anak, dan makanan di tenda pengungsian. Menurut salah seorang pengungsi, saat kejadian tidak ada tanda-tanda pergerakan tanah. Namun beberapa saat kemudian rumah tiba-tiba hancur dan menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur yang rusak agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti semula. Ibu dari sana. Dievakuasi ke sini langsung sama petugas. Iya, sama petugas disuruh ke sini belum pulang lagi. Yang baru dengar dari yang udah pulang gitu, cowok-cowok katanya rumah udah retak, udah 6 rumah. 6 rumah. Iya.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat ini di Sukabumi bertujuan untuk mempercepat penanganan bencana. Sukabumi ditetapkan berstatus tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan, pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut. Status tanggap darurat ditetapkan karena melihat skala bencana yang besar dan sebaran lokasi bencana yakni berada di 33 titik di 22 kecamatan. Status tersebut akan dievaluasi setelah 7 hari dan bisa diperpanjang jika kondisi belum aman. Pemerintah daerah setempat juga telah dirikan posko tanggap darurat dan penanggulangan bencana di Pendopo, Kabupaten Sukabumi. Tanah longsor dan jalan amblas akibat cuaca ekstrim terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Bencana juga terjadi di Lebak, Banten dan menyebabkan seorang anak tewas tertimpa longsor. Sementara di Pandeglang, lansia terjebak banjir dievakuasi oleh petugas. Video amatir warga merekam kondisi tanah longsor yang terjadi di sejumlah titik di Cianjur, Jawa Barat. Selain menutup akses kendaraan, tanah longsor juga membuat jalan amblas hingga sejumlah kendaraan terjebak. Bahkan beberapa sempat terseret material longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa karena para penumpangnya sudah menyelamatkan diri. Bencana tanah longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan ini sejak dini hari. Lokasi bencana tersebar di 14 kecamatan dan 25 desa. Selain tanah longsor, sejumlah kawasan juga terendam banjir. Jadi ada banjir juga Pak ya? Iya. Itu banjir di wilayah mana aja sih Pak? Agrabinta, ya. Agrabinta ada beberapa rumah yang untuk 150 rumah tersebar di beberapa desa ya. Sementara itu di Lebak, Banten, seorang anak tewas saat longsor menimpa rumah mereka di desa Cipanas. Korban sedang berada dalam rumah saat tembok tiba-tiba jebol dihantam bongkahan batuan dari tebing. Peristiwa itu terjadi setelah hujan deras beberapa hari melanda kawasan Lebak. Saat ini satu anak korban luka masih dirawat di rumah sakit. Selain bencana longsor, bencana banjir juga melanda kawasan Lebak di 14 kecamatan. Pihak BPBD menghimbau warga Lebak untuk selalu waspada karena hingga saat ini hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah lansia di Pandeglang, Banten terjebak banjir di dalam rumahnya. Mereka beruntung ada relawan yang menemukan mereka saat kelaparan. Sementara itu warga terpaksa menggunakan perahu nelayan berukuran besar guna membawa sepeda motor yang terjebak banjir. Dua orang nenek terjebak banjir di dalam rumahnya di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten. Setelah 2 hari bertahan dalam rumah, mereka kemudian dievakuasi relawan tangga bencana. Namun ada juga lansia yang enggan mengungsi karena masih berharap banjir segera surut. Mereka tetap bertahan meski tak ada pasokan makanan. Sementara itu, warga di Desa Siranen, Kecamatan Patia terpaksa evakuasi sepeda motor mereka untuk mencari tempat yang aman. Motor dipindahkan ke lokasi yang lebih aman menggunakan jasa perahu. 10.000 biasanya, kalau pakai kendaraan 20 ya men ya, 20. Kalau malam bisa di angka 35.000. Gimana nih, Abang emang sering nih kalau di sini terdampak banjir menggunakan jasa mereka nih Bang nih? Iya sering, karena nggak ada lagi transportasi selain perahu Pak. Paling kalau cetek itu pakai tosa Pak. Warga korban banjir di Pandeglang berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka karena sudah puluhan tahun selalu menjadi langganan banjir. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau warga di Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada akan terjadinya banjir bandang susulan. Sebab menurut BMKG saat ini baru awal musim hujan dan puncaknya bisa terjadi hingga Maret 2025. Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat usai dilanda hujan deras selama 24 jam. Banjir bandang mengakibatkan sejumlah kendaraan terseret derasnya arus banjir.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan warga Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir bandang susulan. BMKG mengungkap saat ini Indonesia memasuki awal musim hujan dan curah hujan tinggi bisa berlangsung hingga bulan Maret 2025 mendatang. Ya, mohon maaf, kami harus menyampaikan saat ini tuh baru awal musim hujan. Dan kondisi lahan kan juga sudah banyak berubah ya. Maka banjir bandang itu bisa terjadi. Dan ini baru awal, kalau ditanya sampai kapan, ya kita harus tetap waspada, siaga, curah hujan tinggi itu bisa sampai Maret. Bukan berarti terus sampai Maret banjir bandang, terus enggak, kan ada yang berhenti. Lalu nanti muncul di tempat lain lagi. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Harapannya agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Polri mengungkap sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang November hingga Desember 2024. Ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah. Untuk memastikan seluruh yang terafiliasi. Pengungkapan peredaran narkoba dilakukan selama periode 4 November hingga 4 Desember 2024. Sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba berhasil digagalkan Polri dengan total 3.965 tersangka. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.192 ton, ganja seberat 1.190 ton, dan 370.868 butir pil ekstasi dan 2.200.000 butir obat keras hingga narkoba jenis Happy Five sejumlah 1.163.000 butir. Dan nilai jual keseluruhan barang bukti jika diedarkan di pasar gelap narkoba mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah. Pemerintah berkomitmen kita buat kompetisi, jadi bagi wilayah dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan menyebut Indonesia sedang dalam darurat narkoba, di mana pengguna narkoba semakin banyak dan meluas. Sementara itu, dari tahun 2022 hingga tahun 2024, total perputaran tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah. Bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Selanjutnya, berdasarkan laporan intelijen keuangan, dalam kurun waktu periode tahun 2022 hingga 2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah. Kami seluruh kementerian lembaga bersama-sama bekerja tentunya dengan pemerintah daerah untuk mengubah kampung yang tadinya dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Ada kurang lebih 2.900 kampung narkoba yang saat ini terdetek oleh kita, dan secara bertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus untuk kita ubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi kampung
bebas narkoba dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari program-program penyuluhan sampai dengan program edukasi, termasuk masukkan beberapa kurikulum kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga semuanya kita kerjakan secara simultan, termasuk juga melakukan upaya penegakan hukum di dalamnya. Kemudian kami laporkan terkait dengan Pokja Penegakan Hukum bahwa selama 1 bulan ini kami telah memproses 3.608 perkara dengan mengamankan kurang lebih 3.965 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Terdiri dari sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, obat keras 2.200.000 butir lebih, Happy Five kurang lebih 1.163.000, ekstasi 370.868 butir, hasis 132 kg, tembakau gorila 12.576 gram, kokain 251,3 gram, ketamin 194 gram. Kemudian kami juga melakukan proses TPPU terkait dengan pengungkapan yang kita laksanakan, khususnya terkait dengan pengedar besar. Ada 5 laporan polisi yang saat ini kita proses dengan tindak pidana pencucian uang, dan sampai saat ini total aset yang bisa kita amankan sekitar 126,84 miliar, dan proses ini masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh yang terafiliasi dengan proses pencucian uang. Ada berbagai keterbatasan dalam rangka rehabilitasi tersebut. Yang pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi yang tadi sudah disepakati untuk ditingkatkan, dan yang kedua adalah biaya rehabilitasi itu sendiri. Karena amanat undang-undang kita mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini stakeholder terkait dalam penegakan hukum dan rehabilitasi narkoba ini, untuk memberikan intervensi kesehatan secara gratis. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, DPR RI secara resmi mengesahkan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029 dalam rapat paripurna DPR di gedung DPR RI. Sesuai dengan putusan hasil uji kelayakan dan kepatuhan oleh Komisi 3 DPR, Setio Budianto ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Rapat paripurna DPR RI Kamis pagi secara resmi mengesahkan 5 pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR RI. Paripurna pengesahan pimpinan KPK yang digelar di ruang paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsuriza. Seusai mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, Puan Maharani selaku Ketua DPR langsung mengesahkan 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 usai mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna. Ketua KPK periode 2024-2029, Setio Budianto mengatakan, nantinya setelah dilantik dan aktif menjadi Ketua KPK, dirinya akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan, termasuk menyatukan visi misi dari kelima pimpinan. Pihaknya juga akan meneruskan program yang baik dari pimpinan terdahulu, serta mengevaluasi program yang kurang baik. Saya akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan. Dari 5 pimpinan itu nanti, ini termasuk juga masalah visi misi ya. Visi misi itu kan bukan visi misi saya, bukan visi misinya Pak JT, bukan visi misinya AJT, Pak Ibnu maupun Pak Fitro, tapi visi misi berlima. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh pimpinan yang sebelumnya, yang baik pasti akan kami lanjutkan, yang kurang pasti akan kami evaluasi ya, untuk kemudian sebagai bahan perbaikan.
kita akan kembalikan, ya, kita akan lakukan hal-hal yang positif, kita perbaiki semuanya dengan harapan bahwa segala sesuatu yang kurang kita akan tingkatkan kembali. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pimpinan KPK periode 2024-2029 bisa memitigasi dan mengantisipasi korupsi. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan hasil pengesahan pimpinan KPK kepada Presiden untuk nantinya akan dilantik oleh Presiden secara langsung. Ya, semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi. Kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi. 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 yang telah disahkan oleh DPR RI diantaranya Irjen Kementerian Pertanian Setio Budianto yang ditetapkan sebagai Ketua KPK. Kemudian ada Fitroh Roh Cahyanto, mantan Direktur Penuntutan KPK, Ibnu Basuki Widodo, Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK periode 2019 hingga 2024, serta Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK periode 2019-2023. Dari Jakarta, Steven Patinama, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua terpilih KPK Setio Budianto menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tetap ada di masa kepemimpinannya nanti. Hal tersebut juga sempat dikatakannya saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 3 DPR. Setio mengatakan OTT akan dilakukan lebih selektif lagi dengan pembahasan lebih lanjut dengan pimpinan KPK baru lainnya. Setio mengatakan memang OTT tidak harus banyak dan harus selektif untuk melakukannya. Hal itu untuk mencegah adanya tindakan perlawanan seperti pra-peradilan. Bahkan pihaknya juga akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan termasuk visi misi dari 5 pimpinan yang akan disatukan. Dan juga akan meneruskan program yang baik dari pimpinan terdahulu serta mengevaluasi program yang kurang baik. Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper, ya, untuk OTT tetap berlanjut. Ya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan. Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan, ya. Gitu. Ya, saya yakin semuanya masih sepakat lah masalah itu. Karena kalau saya sebut itu, ya, dan pengalaman saya selama saya bertugas di KPK, gitu, kegiatan itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar, gitu. Cuma pemirsa, untuk menunjukkan masalah olok-olok sudah selesai, Sun Haji membalas kunjungan Gus Miftah dengan mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Miftah menawarkan keanggotaan Banser dan ibadah umroh kepada Sun Haji dan juga keluarga. Sun Haji, pedagang ST yang viral setelah diolok-olok oleh penceramah Miftahul Maulana atau Gus Miftah, mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Kedatangan Sun Haji ke pesantren milik Gus Miftah sebagai kunjungan balasan setelah Gus Miftah mendatangi rumah Sun Haji di Desa Banyusari, Gerabak, Magelang untuk meminta maaf. Setelah berdialog dengan Sun Haji, Miftah menawarkan keanggotaan Banser dan ibadah umroh kepada Sun Haji dan keluarga. Pak Son mau umroh, kan katanya mau umrohin banyak. Mau diumrohin sama orang lain, apa diumrohin sama Abah. Nah, beliau ngerasa aja diumrohin sama Abah saja. Saat ditanya wartawan, Sun Haji mengaku telah memaafkan Gus Miftah. Jawab lagi. Masa sudah nggak tersinggung nggak? Enggak ya. Sudah selesai masalahnya. Sudah memaafkan ya. Ya udah maafkan. Oke, Mas Son, makasih. Meski Gus Miftah telah meminta maaf, namun publik terlanjur kecewa dengan olok-olok yang dianggap lelucon yang dilontarkan oleh utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan kepada Sun Haji. Publik menilai olok-olok tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara. Polemik ini bahkan masih berkepanjangan hingga hari ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, desakan soal pencopotan Miftah Maulana sebagai utusan Presiden bidang kerukunan agama terus meluas.
Meskipun Miftah sudah minta maaf, publik terlanjur kecewa karena seorang pejabat publik sepantasnya tidak menghina rakyat kecil. Es tehmu jek oke ra? Masih, yo kono didol. Gola rong payu, wis takdir. Video Miftah Maulana mengolok-olok pedagang es teh bernama Son Haji di sebuah pengajian menuai kritikan keras. Miftah banjir hujatan publik dan warganet dalam 2 hari terakhir. Meski sudah minta maaf, publik terlanjur kecewa. Terlebih Miftah menyandang status pejabat negara. Publik pun kini ramai-ramai mendesak Presiden mencopot Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama. Petisi pencopotan Miftah di laman change.org bahkan telah ditandatangani lebih dari 11.300 orang hingga pukul 9 pagi tadi. Kabar Miftah mengolok-olok pedagang es bahkan diparodikan dalam unggahan Instagram klub bola elit asal Inggris Manchester United. Dengan bahasa Indonesia, MU menuliskan kalimat menjunjung es teh maupun menjunjung trofi sama-sama mulia. Tak hanya publik yang kecewa dan ikut sakit hati atas kelakuan Miftah, Presiden Prabowo juga menegur Miftah yang merupakan pejabat di lingkup kepresidenan. Teguran disampaikan melalui Seskap Mayor Teddy. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Publik kini menunggu apa sikap tegas istana selanjutnya. Karena bukan kali ini saja perilaku Miftah Maulana menuai kecaman publik. Sebelumnya, pria yang dikenal sebagai pendakwah itu juga pernah menoyor kepala istrinya, tindakan yang dinilai merendahkan wanita. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono juga memberikan tanggapan terkait dengan pencopotan jabatan Gus Miftah sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia. Partai Gerindra tetap menghormati proses yang ada dan menerima keputusan yang sudah diambil. Yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin. Ya, tapi apapun itu kita serahkan ya ke keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat. Viral tindakan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang minuman membuat warganet membanding-bandingkannya dengan sikap seorang sinden. Diketahui sinden bernama Niken Salindri pernah memborong dagangan penjual minuman yang menonton penampilannya. Niken kemudian mempersilahkan para penonton lain untuk mengambil minuman tersebut secara cuma-cuma. Mas sing bakul teh sama es jeruk. Sini. Itu totalnya berapa semua? 100.000. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR RI menegaskan kenaikan PPN 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun kebijakan kenaikan PPN ini akan ditetapkan secara selektif dan hanya untuk barang mewah. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Dan ini nanti akan masih dipelajari
masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Menteri Keuangan juga pastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun sejumlah keringanan pajak telah disiapkan pemerintah seperti beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini, jadi nanti kami akan sampaikan. Menteri Keuangan tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga sejumlah barang. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan pengecekan kesiapan Bandar Udara Soekarno-Hatta dalam melayani masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2025. Erick Thohir juga memastikan tarif tiket maskapai penerbangan mengalami penurunan sebesar 10%. Menteri Badan Usaha Milik Negara telah melakukan pengecekan kesiapan Bandar Udara Soekarno-Hatta dalam melayani masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2025. Tak hanya mengecek kesiapan, Erick Thohir juga memastikan tarif tiket maskapai penerbangan selama periode Natal dan Tahun Baru 2025 mengalami penurunan sebesar 10%. Saya bersama-sama ngecek harga tiket tadi. Garuda, salaman dulu benar tadi, ya nggak? Citylink tadi saya cek benar. Pelita benar nggak? Lupa saya. Benar ya? Oh, Pelita juga benar ya. Dan ini juga berkat tadi, terima kasih kepada Pertamina ya dan airport. Bagaimana kita coba membantu ya harga tiket lebih baik sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Erick Thohir berharap dengan adanya penurunan harga tiket maskapai penerbangan, masyarakat dapat melakukan perencanaan perjalanan dengan matang. Pasalnya prediksi jumlah pengunjung harian di Bandara Soekarno-Hatta saat periode Nataru mencapai 180.000 orang, meningkat dari rata-rata per hari biasanya sebesar 150.000 orang. Dari Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel.